Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa mulai lagi pembelajaran pertama ya. Pertemuan pertama di seni budaya. Ibu doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Ibu pun sama, mudah-mudahan wabah penyakit yang telah menerpa dunia semoga cepat hilang ya, semoga Allah angkat dan kita bisa bertatap muka langsung bertemu dalam pembelajaran luring sajalah, tidak usah daring ya, karena seni budaya itu lumayan susah sekali terutama dalam prakteknya gitu ya. Baik, sebelumnya anak-anak, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kalian belum tahu kan nama ibu siapa? Ibu juga kebanyakan belum tahu nama kalian siapa ya. Gitu. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang, sudah sayang malah ditinggal. Ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Maka dari itu kita perkenalan dulu. Perkenalan personal. Nama ibu sendiri yaitu Feni Yatmasari SPD. You can call me Ibu Feni. Ya, jadi kamu bisa panggil ibu Feni saja. Alamat di Bubulak Tanjung Pura, dekat Gang RADTA Darussalam. Masuk terus ke dalam. Kalau kamu rumahnya dekat situ atau kamu memang bertujuan ingin main, silahkan, pintu rumah ibu terbuka. Tapi kalau nggak ada ibunya mah ditutup, gitu ya. Ngajar di mata pelajaran seni budaya dan juga PAI sebetulnya, ya, hanya beda kelas saja. Pembina Rohis di Ducati, riwayat pendidikan SDN Wadah 1 tahun lulus 2007, kemudian SMP Negeri 6 Karawang Barat tahun lulusnya 2010, SMA-nya ibu di SMA Negeri 5 Karawang tahun lulusnya 2013, S1-nya kebetulan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun lulus 2017. Sebetulnya ibu juga lulusannya pendidikan agama Islam, ngajar PAI juga di sini. Tapi kebetulan diberikan amanah untuk mengajar SBK. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ya dengan penjelasan yang akan ibu jelaskan. Karena ibu juga tahun kemarin diamanahi mengajar SPK juga. Alhamdulillah anak-anak pada ngerti dan senang juga. Itu ya. Mudah-mudahan kita saling bantu saja ya. S2-nya sedang OTW ya. Mudah-mudahan amin disegerakan. Kemudian ketutup deh. Alhamdulillah sudah menikah dengan seorang laki-laki. Tentunya dengan seorang laki-laki. Jika dengan seorang perempuan gaswat. Alhamdulillah baby sedang OTW, sedang mengandung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pada saat luring anak-anak bisa ketemu ya dengan dedeknya, gitu ya. TTL Karawang asli. Kalau ibu asalnya dari Karawang. Lahirnya tanggal 9 Februari. Jika ada yang sama, kita merayakan birthday bareng-bareng ya. 1995. Berarti tinggal jumlahkan saja sekarang tahun 2020. Berapakah umur ibu? Ya. Kalian hitung sajalah. Nomor telepon 0812 8240 4134. Boleh dicatat silahkan. Mungkin kalau yang sudah ikut WA mah sudah ada kali ya. Catatan tidak menerima WA atau telepon di malam hari. Kenapa demikian? Kadangkala ada WA yang ibu balas meskipun itu malam hari, tapi kebanyakan karena ibu kan perlu banyak istirahat apalagi sedang mengandung ya. Jadi mohon maaf sekali, paling WA dari pagi sampai sore. Ya mudah-mudahan malam pun kalau sempat ya ibu balas gitu ya. Instagram silahkan anak-anak follow. Barangkali nanti kita pembelajaran anak-anak tag saja misalkan begitu. Anak-anak tag saja ke Instagram ibu ya. Jadi add saja dulu @feniyatma, tidak menggunakan @, tapi kan untuk mengecek itu Feniyatma, cari saja ya. Feniyatma. Facebooknya Feniyatmasari, tapi kebetulan Facebook ibu itu udah penuh. Ya jadi ke Instagram saja lah ya anak-anak. Tapi kalau mau coba ke Facebook silahkan. Kalau masih bisa itu juga ibu. Sudah 1000 lebih pertemanan itu ya. Jadi mohon maaf sekali. Kontrak belajar ya,
kita lanjut ke kontrak belajar. Jadi sebelum ke materi kita perkenalan dulu lah, kontrak belajar dulu aja ya, gimana sih cara belajarnya SBK dengan Bu Feni gitu ya. Kontrak belajar selama 1 semester di semester ganjil ini, pertama penilaian seni budaya. Mohon maaf ya, ini nggak ada nilai ujian praktek loh, ini sebetulnya catatan untuk kelas 9 saja ini, nilai ujian sekolah juga nggak ada ini ya, yang ini saja sampai PAS ya. Penilaian seni budaya ibu biasanya ngambilnya dari kehadiran diusahakan tidak ada alfa ya nak ya. Ibu yakin anak-anak Luwati tidak akan banyak yang bolos sih ya. Jadi kalau ada apa-apa itu harus ada surat, kalau enggak setidaknya ada konfirmasi ke wali kelasnya lah, baik izin maupun sakit. Jadi jangan sampai tidak ada keterangan gitu ya, paham ya. Kemudian nilai keseharian atau tugas-tugas, bahkan setelah ini pun nanti ada oleh-oleh ya. Bukan menakut-nakuti ya, tapi ya ini tadi yang namanya postes kan ibu, nilai itu kan ngambilnya dari mana saja gitu. Nilai keseharian, tugas-tugas juga itu harus ada ya. Nilai praktik wajib, nanti ibu sebutkan praktiknya apa aja. Nilai ulangan harian, kemudian nilai ulangan harian biasanya kalau sudah 1 bab selesai pembahasan baru kita ulangan gitu ya. Nilai PAS, penilaian akhir semester, itu biasanya nanti di ujung ya, jadi masih lama, tenang saja. Lanjut praktek SBK. Untuk kelas 7 persiapkan dari sekarang buku gambar ukuran A4 yang kecil ya. Nah gitu, kayaknya di koperasi ada deh, dijual banyak. A4 saja, tidak usah yang gede-gede dulu. Tapi kalau anak-anak punya A3 boleh kita gunakan A3. Tapi memang sebetulnya kalau menggambar dengan krayon ini, apalagi kita gunakan krayon, lebih enak A3 ya, karena A3 itu luas gitu ya. Tapi kita gunakan A4 dulu sajalah, karena materinya nanti kita menyangkut ke materi. Krayon diusahakan pensil, penghapus, penggaris, ini hal yang biasa ya. Kemudian siapkan dari sekarang alat musik recorder ya. Recorder itu seperti apa? Seperti suling ya, seperti suling tapi bukan terbuat dari bambu gitu. Recordernya tidak usah yang mahal-mahal, yang penting bunyi kamu punya gitu ya. Ya takutnya ngeberatin sih sebetulnya ibu juga, tapi ya apa boleh buat. Kalau yang namanya praktek masa mau gantian? Kalau gantian susah kan, yang namanya suling mah ditiup ya. Kalau ditiup kan apa tuh, ada ludahnya gitu ya, takutnya jijik atau sebagainya. Sebetulnya di koperasi juga menjual sih recorder tuh ada 2 tipe, tipe yang biasa, tipe yang Yamaha. Biasanya kalau yang mahal lebih mahal, harganya nggak tahu 30.000 atau 35.000 ibu juga ya. Jadi ibu sarankan tidak usah mahal-mahal, yang penting ada. Kalau kamu mau minjam pun misalkan, tapi jangan ke pas temannya praktek. Kalau bisa pinjamnya ke pas saudaranya begitu kan, bisa dicuci dulu, bisa dibersihkan dulu. Itu kan ada tempat cuciannya ya, di ada kayak apa tuh namanya, seperti bukan garpu apa ya, yang buat ditusuk ke dalamnya itu ya, buat dibersihkan. Baik, seni budaya untuk materinya sendiri itu ada 4 aspek nanti yang akan kita pelajari. Pertama seni rupa, kemudian seni musik, kemudian seni tari, dan juga seni teater. Tapi nanti yang akan ibu tekankan seni rupa dan seni musik biasanya di Dukat itu seperti itu. Kalau seni tari dan seni teaternya paling kita perkenalan saja ya, tapi tidak menutup kemungkinan ibu juga akan pelajari. Karena kenapa? Biasanya PAS itu ada semuanya, dalam 4 aspek itu biasanya ada. Nah, makanya ibu akan untuk seni tari dan seni teater tidak akan mendetail, paling dibahas yang kira-kira ada saja nanti pada saat PAS ya, supaya kamu tidak kelabakan gitu ya. Untuk seni rupa sendiri materinya menggambar flora fauna ya, ini kurang 1, dan alam benda. Alam benda tuh banyak ya, mau benda mati, tapi rata-rata benda mati sih ya, begitu ya. Benda mati, benda hidup kan ya flora fauna, begitulah ya. Manusia itu kan nanti figuratif dan sebagainya ya, geometris, kemudian berbagai macam lah. Kemudian ada menggambar ragam hias. Bisa menggambar ragam hias itu tempatnya di kertas, di kain, di kayu, di kanvas. Kemudian di mana lagi ya? Sebetulnya di tembok juga bisa sih. Cuma kalau tembok ya janganlah ya, karena itu keindahan juga ya. Seni musik, bernyanyi secara unisono. Ya unisono itu satu suara
Jadi dia tidak dua suara atau tiga suara, tidak. Unison itu satu suara saja. Lagu-lagunya lagu-lagu nasional. Seperti biasa Indonesia Raya itu wajib, paling mengheningkan cipta. Nanti lanjut ke Indonesia Pusaka, Tanah Air dan lain-lain, ya. Dan yang kedua memainkan alat musik recorder. Nah, sebab itu anak-anak harus punya dulu gitu ya. Nanti recordernya tuh berarti recorder itu termasuk ke dalam alat musik apa ya? Nah, nanti Ibu jelaskan gitu ya. Lanjut seni tari. Seni tari gerakan tari dasar, ada ukel, sembada dan lain-lain. Kita akan ajarkan nanti anak-anak belajar di rumah. Kemudian gerak tari dengan iringan. Ya, gerak tari iringan itu musik, biasanya musiknya internal ataupun eksternal. Begitu ya. Seni teater meragakan adegan fragmen, menulis naskah fragmen. Ibu, fragmen itu apa sih? Fragmen itu sebetulnya drama singkat. Jadi dramanya tidak berepisode seperti sinetron begitu, tidak. Jadi dramanya singkat saja. Ya contohnya seperti cerita si kancil dan buaya. Ya kan si kancil kan cerdik ya. Buaya itu bisa ditipu oleh kancil. Kata kancil, "Aku mau nyebrang." Kata buayanya, "Aku mau makan kamu." Ya kalau mau makan aku, kamu harus berderet dulu biar aku bisa nyebrang. Nanti setelah nyebrang baru boleh kamu makan aku. Tapi kan buayanya tidak berpikir bahwasanya kalau di darat itu biasanya buaya agak lamban, tidak akan bisa mengejar kancil yang larinya begitu cepat begitu ya. Tapi setelah kancil melewati sungai tersebut, kancil sudah ada di tepi. "Aku mau makan dirimu." Mana ada, mana mau gitu kan ya. Si kancil menyerahkan diri gitu, apalagi langsung dimakan pasrah oleh buaya, tidak mungkin ya kan. Setelah itu kan kancilnya pergi, jadi buaya tertipu oleh kancil. Nah itu kan ceritanya singkat ya, tapi dia punya cerita. Nah itu fragmen, contohnya seperti itu. Nanti anak-anak kalau untuk meragakan adegan fragmen, rasanya melalui video itu paling ini aja ya, olah vokal, paling begitu saja. Nah kalau untuk menulis naskah fragmen ya, nanti Ibu akan tugaskan ke kamu untuk menulis salah satu saja, mau legenda mau apa, yang penting singkat saja begitu ya. Lanjut ya. Nah sebelum ke pembahasan pertama, kalau kamu punya LKS itu kan pembahasannya langsung ke kalau tidak salah menggambar ya, pengertian menggambar. Tapi sebelum ke pengertian menggambar, Ibu jelaskan dulu apa itu seni rupa. Karena menggambar itu merupakan termasuk ke seni rupa. Tapi kenapa begitu ya? Kenapa masuk ke seni rupa? Nah ini ya. Secara umum seni rupa adalah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh oleh tangan, atau bisa diraba oleh indera peraba. Sedangkan secara bahasa dapat diartikan berdasarkan kata penyusunnya, yaitu kan ada dua, seni dan juga rupa. Seni memiliki arti sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya, gerakan, dan beberapa metode lainnya. Sedangkan kata rupa memiliki arti wujud atau sesuatu yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Jadi apa kesimpulannya? Seni rupa adalah sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya yang dirasa, dilihat, diraba, juga dinikmati. Begitu. Jadi ada suatu yang bisa ditampilkan, tapi berbentuk karya yang bisa dirasa, dilihat, begitu ya, diraba, dan juga bisa dinikmati, gitu ya. Bahkan pendapat seorang ahli, Hawking, ya, adalah salah satu ahli seni rupa yang terkenal di dunia. Menurut Hawking, seni rupa adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia yang diimajinasikan dan diterapkan dalam sebuah benda. Hawking berpendapat jika sebuah seni rupa, adalah seni yang juga untuk dipamerkan. Ya, jelas. Kalian menggambar di buku A4 atau di buku A3. A3 itu yang besar ya. Kemudian kamu tunjukkan kepada ibu. "Bu, ini hasil gambar aku loh. Bagus gak? Bu, dinilai dong." Nah, bukankah itu untuk dipamerkan atau untuk dipertunjukkan? Ya, bisa kan oleh teman-temannya dipertunjukkan. Sini mah gambarnya bagus ya. Kenapa ini gambarnya begini ya? Nah, jadi orang punya penilaian terhadap gambar tersebut. Karena kenapa? Karena tujuannya seni rupa itu dibuat untuk dipamerkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Gitu ya, maka Hawking berpendapat seperti itu. Betul sekali sih.
Berdasarkan ragam fungsinya, seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Anak-anak bisa baca pengertiannya. Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan keindahan, bukan mengutamakan fungsi. Jadi hanya bisa dilihat keindahannya saja. Contohnya seperti lukisan atau menggambar, ya, atau foto. Foto itu kan tidak bisa dipakai, ya, dia hanya bisa dilihat saja keindahannya. Nah, kenapa? Karena dia termasuk seni rupa murni. Sedangkan yang bisa dipakai contohnya seperti pakaian, ya, kemudian apa tuh namanya, gelas, kan gelas juga itu hasil karya seni rupa, ya, gelas, piring, guci. Nah, itu kan hasil karya seni rupa juga, tapi dia bisa dipakai. Nah, itu merupakan seni rupa terapan namanya, ya. Yang bisa dipakai itu seni rupa terapan namanya. Kalau yang tidak bisa dipakai, seni rupa murni. Alhamdulillah. Seni rupa berdasarkan ragam wujudnya terbagi menjadi dua juga, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, nanti anak-anak bisa membedakan, ya, menggambar itu nih, materi yang akan kita pelajari itu masuknya ke 2 dimensi atau 3 dimensi, ya. Nanti masuknya ke seni rupa terapan atau seni rupa murni, ya. Nah, nanti akan ada soal seperti itu, ya. Seni rupa 2 dimensi merupakan jenis seni rupa yang hanya memiliki panjang dan juga lebar. Dia tidak memiliki tinggi, bahkan tidak memiliki ruang, gitu. Contohnya seperti seni lukisan, foto, dan juga gambar. Nah, ini, ya. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, dia tidak hanya memiliki panjang dan lebar, juga memiliki tinggi dan juga ruang. Contohnya seperti apa? Guci, ya, guci, atau bahkan bentuk-bentuk lainnya lah, ya, yang bisa dipakai dan juga digunakan, itu termasuk ke 3 dimensi. Ada tidak kalau sekarang 4 dimensi? Ada, ya, banyak, ya, 4 dimensi dan lain sebagainya. Apakah menggambar merupakan seni rupa? Nah, ini sebuah pertanyaan, ya. Anak-anak boleh catat, ya, nanti kalau di sini jawabannya silahkan. Bukan e-learning, ya, karena kita tidak menggunakan e-learning. Google Classroom atau WA lah, ya. Google Classroom atau Google Form atau WA Group. Tapi kalau WA Group rasanya nanti saja begini saja, ibu tulis nanti ibu buat ke Google Form, buat sebuah pertanyaan, nanti anak-anak isi di sana penjelasannya yang sudah ibu jelaskan di sini, ya. Nanti kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan anak-anak mengerjakan semua. Kalau lewat WA itu gambarnya biasanya penuh, begitu, ya. Kalau kalian kirim lewat WA itu biasanya penuh. Enakan lewat Google Form biasanya, ya. Jadi nanti ibu bikinkan soalnya, kalian tinggal jawab saja di sana. Soalnya hanya 5. Pertama ini, apakah menggambar merupakan seni rupa? Iya atau tidak? Ya, jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, menggambar merupakan seni rupa murni atau seni rupa terapan? Nah, gampang, ya. Jelaskan. Menggambar merupakan seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? Jelaskan juga. Gampang ini, ya. Kalian 100 lah nilainya, insyaallah. Apa yang dimaksud dengan menggambar? Sebutkan pengertian secara umum atau bahkan menurut para ahli, itu boleh. Kalau misalkan kalian lebih banyak menurut para ahlinya, itu boleh banget. Terakhir, sebutkan pengertian dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap, terang. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada pun, ya wayahna searching, ya. Apa pengertian dari titik, apa pengertian dari garis, apa pengertian dari bidang, bentuk, ruang, warna. Kalau misalkan, Bu, aku nggak dapet, misalkan begitu, ya, diusahakan dulu, ya, seusahanya. Nanti juga ibu akan terangkan. Siap? Oke, kenapa kita akan mencari ruang, titik, garis, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap, terang? Karena ada unsur-unsur seni rupa, unsur-unsur menggambar. Jadi harus ada. Dalam sebuah menggambar tuh harus ada titik. Titik menjadi garis, dari garis menjadi bidang, dari bidang menjadi sebuah bentuk, dari bentuk menjadi sebuah ruang. Setelah ada ruang, maka dia harus kontraksi dengan warna. Ya, kemudian ada teksturnya. Apakah teksturnya itu lembut, apakah teksturnya itu. Kemudian nanti ada gelap terangnya.
Nah, ini merupakan suatu kesatuan. Jadi kalian harus tahu dulu. Paham dong? Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Mungkin sudah cukup sekian materi dari Ibu. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Ila liqa'i masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.